Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin sih kayaknya baca ini ya, banyak berita tentang pembantaian bom di Libanon. Terus sepertinya meskipun Gaza emang lebih kecil ya, sama-sama daerah yang kecil dan sama-sama dijatuhkan bom yang sangat besar. Bom yang sumber dananya itu dari hampir seluruh manusia karena US dollar. Menyedihkanlah manusia ini. Memang hal yang paling menyedihkan itu ketika manusia itu diperalat untuk menciptakan profit hanya untuk membantai manusia lainnya. Ketika masyarakat seluruh manusia nggak mampu menghentikan segolongan manusia yang memanfaatkan mereka untuk melakukan penyiksaan ke sekelompok manusia lain, maka seluruh manusia ini di masa depan akan menjadi bagian dari orang-orang yang sama-sama disiksa. Dan wallahu alam, sepertinya sebelum orang-orang jahat itu sampai di titik itu, sepertinya Allah akan menurunkan bencana ya. Mungkin itulah hilangnya teknologi. Saya juga dengar ini satu berita tentang AI, bahaya AI. Bisa jadi AI juga mempercepat bencana itu datang. Yang paling menakutkan dari AI itu justru karena percepatannya. Kemarin saya membandingkan ya, kalau saya mengerjakan sesuatu tanpa AI dan dengan AI, itu selisihnya bisa kayaknya 10 kali lipat lebih cepat, mungkin 10 atau 5 kali ya. Berapa kali itu ya? Misalnya seharusnya saya kerja 1 jam, tapi karena ada AI saya kerjanya cuman kayaknya 10 menit. Berarti itu 6 kali lipat ya. Jadi waktu itu berjalan jadi 6 kali lipat lebih cepat gitu. Kalau waktu ini berjalan 6 kali lipat lebih cepat, maka pergerakan menuju akhir itu menjadi lebih cepat gitu. Karena ending yang mereka harapkan adalah menguasai seluruh manusia secara total, alias total control, di mana mereka mampu melakukan apapun ke seluruh manusia seperti di Gaza saat ini. Maka percepatan menuju ini itu semakin cepat dengan perilaku AI itu sendiri gitu. Karena AI ternyata mampu mengerjakan sesuatu berkali-kali lipat lebih cepat, maka pergerakan waktu itu menjadi lebih cepat dari biasanya. Nah, inilah percepatan yang diciptakan oleh AI untuk menuju ending dari yang diharapkan oleh elit global itu. Ya Zionis lah, Zionis pasti Zionis juga itu. Zionis laknatullah. Tapi ya, yang paling lucu itu meskipun mereka secara skenario mampu menciptakan itu, tapi sebanyak apapun AI yang mereka punya, sebanyak apapun skenario yang mereka punya, AI itu gak pernah bisa menciptakan darah. Bahkan AI terpintar pun tak bisa menciptakan darah manusia kan. Jadi apa yang mereka rencanakan gak akan pernah luput dari apa yang telah Allah rencanakan. Makanya bencana untuk seluruh manusia itu peringatan sebenarnya. Toh kita sendiri yang membiarkan orang-orang biadab ini bertahan gitu. Apalagi umat muslim, ketika Allah sudah
mewajibkan kamu untuk berperang, dan kamu mengatakan saya tidak bisa berperang. Jadi nyata-nyata orang yang membantah Al-Qurannya kita sendiri umat muslim, kecuali pas Imam Mahdi datang. Tapi Imam Mahdi datang kalau ulamanya udah sadar ya, karena ulamanya yang memilih Imam Mahdi. Maka ini sebuah hikmah gitu, bahwa pemimpin yang adil itu gak akan pernah tercipta sampai ulamanya itu sadar, ulamanya bersatu dan sadar gitu. Maka para ulama harus sadar dan bersatu untuk memilih pemimpin yang adil dan menegakkan Al-Quran, karena Al-Quran itulah kebenaran. Al-Quran itu adalah keadilan. Hukum qisas itu keadilan, hukum rajam itu keadilan. Saya tertarik dengan Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika ada seorang lelaki, kalau nggak salah itu perempuan Islam ya, kemudian dilecehkan oleh orang Yahudi. Kemudian ada lelaki Muslim yang melindungi wanita itu, akhirnya dibunuh oleh kaum Yahudi gitu. Akhirnya Abu Bakar bawa pasukan untuk menangkap orang Yahudi yang membunuh lelaki itu. Padahal tindakannya itu banyak kan. Dia udah melecehkan wanita, kemudian dia membunuh. Tapi hukuman yang diberikan Abu Bakar cuma satu, hukuman mati gitu. Berikan saya pemuda itu dan saya akan berikan hukuman mati. Itu menarik gitu, karena seperti sisanya itu, sisa hukuman itu nanti Allah yang tanggung gitu. Karena dia udah melakukan 2 tindakan tercela sekaligus, maka hukuman yang diberikan itu cuma satu, hukuman mati. Sisanya nanti Allah yang balas gitu. Keadilan setelahnya itu nanti Allah yang balas. Makanya sih nggak setuju kalau kayak ustadz yang CBL itu dirajam. Hukuman mati aja. Nanti kalau hukuman mati, sisanya nanti itu sisa dosa-dosanya itu kan nanti Allah yang balas gitu. Biar berkali-kali lipat gitu kan balasannya di neraka. Jadi hukumannya hukuman mati aja. Soalnya hukuman rajam itu sebenarnya untuk yang bertobat gitu kan. Jadi ada pezina yang bertobat, dia dihukum rajam supaya dihukumnya di dunia aja, di akhirat gak dihukum lagi. Maka Rasulullah mengharapkan kita untuk mencela pezina itu, kan dia sudah tobat gitu, dan Allah menerima tobatnya. Maka hukuman yang pantas untuk kiai yang men-CBL atau siapapun lah yang melakukan pemerkosaan atau pen-CBL-an, ya hukuman mati. Setelah dihukum mati baru sisa dosa-dosanya itu akan Allah balas nanti di akhirat. Yang jelas hukuman mati itu udah final untuk para pemerkaos dan pen-CBL. Kayaknya kadang sih berpikir terlalu banyak kata-kata definisi-definisi yang bertambah gitu kan, seperti PDF dan sejenisnya. Kata-kata buruk untuk keburukan yang semakin bertambah gitu. Jadi kata-kata buruk ini muncul bertambah karena keburukan itu bertambah gitu. Justru ketika manusia gak mampu menegakkan Al-Quran, menetapkan hukum-hukum Allah. Padahal hukum-hukum Allah itu menjaga keteraturan, menjaga keseimbangan agar bumi itu gak hancur. Bahkan ketika AI ini udah diciptakan manusia, ending kehancuran manusia itu sendiri itu udah terlihat. Karena awalnya saya kira AI itu gak mampu berkembang gitu. Ternyata AI itu mempelajari sistem. Ketika dia mempunyai dasar dari informasi, di mana informasi itu dari jenis A sampai ke triple A, nah itu yang dia pelajari. Ada AI yang mempelajari perkembangan itu, sistem perkembangan itu. Maka ketika informasi dasarnya sudah ada, dia bisa melakukan hal yang lebih berkembang daripada itu. Justru karena yang dia pelajari AI itu bukan hanya informasi dasarnya. Kalau
Kalau hanya informasi dasarnya kan Google search saja cukup kan. Tapi AI itu lebih dari itu. Dia mempelajari perkembangan A ke triple A, dan perkembangan itu yang dicontoh. Maka hanya dengan informasi dasar yang ada itu bisa mengembangkan lebih jauh. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Apalagi dilakukan dalam waktu yang cepat. Dan ternyata memang mesinnya sangat besar ya, mesin AI itu. Sangat besar dan sangat membutuhkan banyak air, cepat panas gitu. Jadi tujuan mereka menciptakan ini memang untuk total kontrol ya, untuk penghancuran gitu. Jadi sistem ini mau dihancurkan oleh mereka dan membangun sistem baru justru dengan AI, supaya mode kepenghancurannya itu tetap di mana mereka yang mengendalikan manusia. Sudah, Allah alam. Maka benarlah ketika Allah menyuruh umat muslim untuk memerangi orang-orang zalim. Syarat muslim berperang ya ketika perilaku manusia itu melakukan kezaliman, pembantaian, pembunuhan, penindasan, pengerusakan kepada manusia lain. Jadi hukum perang itu bukan karena warna kulit. Hukum perang Islam itu bukan karena agama. Hukum perang Islam itu bukan karena etnis, bukan. Cuman satu, perilaku. Itulah perilaku zalim ketika dia melakukan kezaliman, melakukan penindasan, pengerusakan dan sejenisnya. Makanya Allah bilang telah diwajibkan berperang karena kamu telah diperangi. Karena kata telahnya dulu. Jadi manusia itu melakukan perilaku zalimnya itu baru diperangi. Dan bahkan dalam perang itu pun Allah melarang berlebih-lebihan. Jadi dari awal sudah diperingatkan, perangi orang yang telah memerangi kamu, tapi jangan berlebihan. Makanya Rasulullah SAW menetapkan aturan ketat. Jangan mengganggu wanita, jangan mengganggu anak-anak, apalagi mengambil harta penduduk kota gitu, dilarang bahkan. Padahal zaman itu, bahkan zaman sekarang juga sama ya, hartanya diambil kan, kayak Zionis di tanah Gaza kan, dia merusak rumah orang, menjarah uang-uangnya kan, seperti itu. Mau diperang orang-orang jahat. Kalau di Islam itu dilarang, mengambil harta mereka itu dilarang. Yang boleh diambil ghanimah perang itu seperti harta yang ditinggalkan tentaranya, kayak dulu kan ada baju zirah ya, itu bisa dicek lah ghanimahnya perangnya Rasulullah. Dan di zaman dulu itu ya manusia itu diperbudak ya, sama seperti sekarang. Masalahnya zaman sekarang itu diperbudaknya bukan untuk kerja paksa. Dulu kan didikan pekerja kan, budak-budak yang ditangkap, pekerja kasar. Kalau sekarang rakyat Gaza itu ditangkap dan untuk disiksa gitu, karena ya itu mereka sudah di luar kebutuhannya itu udah terpenuhi, kebutuhan dasarnya udah terpenuhi. Yang belum terpenuhi itu adalah kebutuhan jahatnya karena mereka butuh untuk melakukan kejahatan, maka kebutuhan jahatnya itu harus dipenuhi, karena dasarnya mereka memang berperang untuk kejahatan gitu. Maka disitulah mereka melakukan segala jenis penyiksaan terhadap tahanan-tahanan Palestina. Kemarin ada fotonya ya tersebar, ditelanjangi hanya menggunakan short pants, diikat tangannya ke belakang, ada kayu juga sih, lihat itu. Sebenarnya nggak boleh dilihat ya karena aurat, tapi
menyedihkan gitu ya, ketika yang kalian permasalahkan itu adalah hukum-hukum dasar gitu, hukum-hukum awal. Gak boleh bicara kasar, gak boleh melihat yang ini. Padahal yang paling besar itu kayak gak kelihatan. Ya kalian perhatikan itu hal-hal kecil gitu. Hal besarnya itu kenapa dia sampai diikat sedemikian rupa, dan kamu gak bisa menghentikan orang yang melakukan itu. Hal-hal seperti ini justru gak kelihatan, karena kita sibuk mencari uang, kita sibuk mencari harta untuk diri kita sendiri. Kita gak sibuk untuk menegakkan Al-Quran. Kalau kita sibuk untuk menegakkan Al-Quran, menegakkan risalah Rasulullah, ini gak akan terjadi. Justru karena kita semua sibuk mencari harta untuk diri kita sendiri, karena kita merasa selamat, merasa dapat makanan, kebutuhan dasar kita baru terpenuhi gitu, ketika kita bekerja.